makanya sekarang itu bener bagus banget negara kita ya untuk melindungi haknya wanita, untuk melindungi martabatnya wanita. Jadi mau sekelas janda sekalipun atau apapun dia, jadi pernikahan itu memang harus disaksikan dengan orang tua selama orang tuanya masih hidup dan masih ada. Andai kata sudah tidak ada pun digantikan dengan walinya, ada omnya atau saudaranya yang dituakan gitu. Nah pada saat itu akhirnya tidak tercatat tuh pernikahan kita di catatan sipil. Akhirnya aku nikahnya ya udah bawa tangan atau nikah secara seagama gitu. Tapi ya juga secara sah juga di mata Allah gitu. Tapi emang boleh ya? Ya boleh aja kalau misalkan karena aku udah mengajukan. Setahu aku nggak boleh sih ya. Harus ada pendamping orang tua sih atau enggak ya? Walinya kayak adiknya kan? Iya, ada. orang tuanya tetap ada ibunya, Oh. tapi bapaknya waktu itu tidak mau tanda tangan gitu. Kenapa karena ada tuh? suatu hal ya itu permasalahan personalnya dia sama ayahnya lah gitu. Bukan disetujuin, nggak disetujuin. Enggak. Aku malah silaturahmi ke sana, aku temuin gitu. gitu. Jadi kalau secara dari apapun, nggak ada ketuk palu atau apapun, aku sudah sah. Ya mungkin ada masa idah lah. Jadi enak ya, berarti kayak orang-orang luar aja gitu ya. Kalau udah cerai aja gitu. Ya udah terlepas lah. Mau Pasti lepas bagaimana udah kita masing-masing aja gitu. Nah berarti kalau dari aku sih, ya insya Allah aku udah aman, udah sendiri gitu. Tinggal kalau cari pasangan sih sebenarnya, tapi dia tuh harus kuat mental karena kan aku lingkupnya pasti di dunia acting, di dunia apa yang bisa berhadapan dengan siapapun nanti. Ya bisa aja cewek cantik ini, cewek cantik itu, apalagi aku sosok orang yang selalunya tuh ngerayu apa pasti kamu tahu lah. Nah kayak gitu-gitu tuh harus punya pasangan juga pribadinya nantinya ya, kamu atau aku itu yang memang harus kuat juga. Sefrekuensi lah intinya ya, biar enak gitu. Biar satu pikiran. Tapi kalau memang nih, ini ibaratnya ini ya. Aku udah pasti tahu, aku udah ceritakan semua kelemahan aku, udah ceritakan semua apapun tentang hidup aku. Ini kita kalau berandai-andai nih, disaksikan mungkin pemirsa-pemirsa semuanya yang ada di sini. Kalau sampai, misalkan nih, seorang Vicky Prasetyo, aku dengan memiliki udah banyak anak, ya kan? Terus kamu tiba-tiba jodoh sama aku, dan aku lamar kamu, akhirnya kita jadi menikah misalkan. Nah, kamu siap nggak di posisi itu, yang aku udah banyak anak? Misalkan kan? Nggak, ini mau misalkan apa mau beneran? Mau misalkan apa mau beneran? Insya Allah siap. Serius? Insya Allah siap. Sumpah bener? Iya insya Allah siap. Siap untuk Iya menerima semuanya. anak-anak aku? Tapi kamu jangan ada kebohongan. Aku nggak suka dibohongin masalahnya. Maksudnya seperti ada orang lain lagi gitu? Iya, ini yang berbau-bau bohong lah gitu. Ya nggak ada kebohongan sih sebenarnya, kan udah Tutupin. diceritakan semuanya apa adanya gitu loh, bahwa kita udah punya anak banyak, udah punya apa. Laki kan banyak trik-triknya. Nah itu, kita itu nih gini, di film-film Hidayah Ajab Indosiar ya, yang menang itu, yang perempuan ngadunya di atas sejadah ya. Yang ya Allah, jaga suami saya meskipun dia menyakiti saya ya Allah, berilah dia perlindungan dimanapun dia berada. Walaupun pada akhirnya dia naik motor kehantem kayu gitu loh ya. Kena apa itu, walaupun itu ya ntar mayatnya pada terbang. Ya Allah, tahu-tahu kelempar ke lubang. Sinetron banget ya kan? Bukan. Mayatnya terbang. Bukan, maksud aku seorang wanita yang baik di mata Tuhan itu dia yang berdoa, mengadunya itu bukan di Instagram. Iya bener. Mengadunya bukan di sosial media. Bener. Dia mengadunya itu apa ya? Ya terlepas, maaf ya. Kadang-kadang kalau cerita itu benar, kalau cerita itu nggak benar, Malu sendiri ya ya. kan jatuhnya jadi kayak fitnah dong Iya. sama orang lain gitu loh. Terus juga hal apa? Nah wanita yang hebat itu ya, wanita yang nggak banyak bicara, disimpan sama dia. Unek-uneknya. Nah, disimpan sama dia ngadunya di atas sejadah sama Allah, mengorbankan waktu tidur dia untuk bertahajud sama Allah. Dia berdoa sama Allah, bukan menyumpahi orang lain. Oh curhat jadinya ya, kan sabar dia ya. berdoa sama Allah. Nah, itu wanita-wanita yang pada akhir endingnya maka dimenangkan, bukan hanya dicerita dalam film aja ya, tapi di mata Allah juga dimenangkan. Ini pelajaran juga mas aku buat Seperti kamu. siapa tuh kak? Ya nggak ada percontohan ke personal objek, ini buat keseluruhan gitu loh. Gue suka mancing ya kan. Aku sebagai seorang laki-laki ya akan respect berhadapan dengan dua wanita. Misalkan ini Hana tipe A, Hana tipe B. Oke, si orang laki-laki ini berbuat salah. Misalkan ya, ada apa, lalai atau apa berbuat salah. Nah, Hana yang tipe A itu karakternya misalkan dia dengan
kamu ya, udah jelas kamu kayak begitu. Kamu salah, kamu ini, kamu itu, kamu ini, bang, udah begini. Belum lagi ditulis sama dia. Udah A, B, C, D, belum tentu itu benar ditulis sama dia. Apapun semuanya, dibaca sama orang. Itu tau nggak? Itu jadi syiar dosa buat diri dia. Nah, cowoknya kalau menghadapi cewek yang seperti itu tuh jadi kayak, oh, jujur, nggak punya kenyamanan. Nah, ada nih Hana tipe B. Nah, Hana tipe B saat udah tahu nih suaminya salah, dia tetap berdoa di atas sejadah sama Allah. Ya Allah, apabila suami saya keliru dan salah, tolong berikan dia hidayah, luruskan ya Allah. Terus saat kita pulang, mau makan, ayo sayang silakan makan. Apa? Dia jumpetin sakitnya hati dia aduin hanya buat Allah. Pas suaminya tahu, Masya Allah, saya akan menjadi orang yang amat sangat dosa kalau sampai ada pria lain yang menyakiti wanita sesoleha itu. Gitu. Jadi gini, pengajaran diri kita itu nggak selamanya dengan kekerasan. Bisa juga dengan suatu hal, contoh yang diam. Aku tuh seneng wanita yang nggak banyak omong, diem, nggak ngabisin waktunya baru bangun tidur, nelpon ini, gosip sana, nelpon itu, gosip sini, gosip situ. Nggak suka aku orang-orang gibah, walaupun aku ada di area itu, gitu maksud aku. Mungkin kalau cewek yang kayak gitu sering disakitin kali, Kak. Iya, bukan. Maksud sering berkali-kali jadinya. Ya, cuma maksud aku tuh ini contoh jadi juga buat begitu. semua gitu loh, buat semua supaya dia juga bisa ada di dalam sisi yang seperti itu. Begitu. Aduh, sekarang tuh kalau ngeliat kamu lama-lama tuh ada juga peribahasa yang tak kenal maka tak sayang. Kamu percaya nggak peribahasa itu? Percaya. Aku nggak. Kenapa emang? Aku baru kenal sama kamu tapi aku udah sayang sama kamu. Aduh. Terus kalau cowok itu ya, kalau ngelihat mata itu bener-bener ya, yang paling indah tuh dari semua itu mata kamu. Mata? Kenapa Iya, mata? tapi mata kamu juga yang membuat kadang-kadang mataku jadi sakit. Karena emang? begitu kenal kamu dan natap mata kamu, dunia semuanya hitam putih, cuma kamu yang berwarna. Aduh, cakep. Nah, kalau aku nanti juga akan jadi suami kamu, kamu denger gak cerita tentang kegladiatoran seorang Vicky Prasetyo? Enggak, aku belum tahu. Coba dong Ya, kayak gimana? kegladiatoran yang aku gitu loh. Belum. Wah, kamu tuh pasti akan Nagih. udahlah. Akan nagih. Pasti akan, ya mungkin aku 1, kamu 11 gitu loh. Mana Kali, sih? gitu, atau apa gitu loh. Karena Nggak percaya aku. Nggak percaya? Enggak. Nih, aku kasih tahu juga buat semuanya yang mau pada DM aku setiap hari, banyak banget. Dan semuanya pengen tahu nih, aku kasih tahu bagaimana rahasia kegladiatoran seorang Vicky Prasetyo. Apalagi mampu banyak menaklukkan wanita di muka bumi ini. Pertama adalah, nah ini, saya minum Erex. Tuh. Iya, itu kan. Erex. Erex adalah minuman serbuk khusus pria dewasa dengan rasa blueberry yang menyegarkan. Dan formulasinya ini khusus dengan kandungan bahan alami, pilihan dan berkualitas tinggi. Seperti tongkat tali, ekstra ginseng, ekstra matcha, dan juga blueberry. Tuh. Dibuat dengan teknologi terbaru dengan bentuk serbuk yang dapat langsung diminum. Sehingga memberi respon cepat, memaksimalkan, serta meningkatkan stamina dalam berhubungan dengan rasa percaya diri yang hebat. Wah, diformulasi pastinya dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Itu hebatnya juga. Manfaatnya, pertama ya Han, meningkatkan stamina dan libido. Wah, mengatasi disfungsi ereksi, meningkatkan massa dan kekuatan otot. Terus meningkatkan vitalitas pria dan gairah seksualnya pastinya. Menjaga kesehatan jantung dan aman untuk ginjal. Nah, ini yang gak kalah keren. Aman juga untuk penderita diabetes. Wih, keren ya. Nah, diabetes tuh, jadi kalau misalkan orang kena sakit, misalkan ya, ada ya siapapun penderita diabetes, misalkan atau apa, di kursi roda atau apa gitu loh dia. Nah, begitu dikasih Erex dan minum, dia tuh langsung langsung udah mulai bangkit gitu. Apa yang bangkit main tuh? Sini mah, gitu. Jadi dia mulai kuat. Nah, buat kalian semuanya, bisa juga nih kita buka distributor dan juga reseller di semua seluruh Indonesia, di masing-masing kota Anda. Nah, kalau mau bergabung atau mau informasi atau mau beli produknya, langsung saja ya WA seperti nomor di bawah ini. Tuh, ini nomor WA-nya. Jangan salah ya. Sama Instagramnya. Nih, tuh Instagramnya juga ada di sini. Oke, langsung ya. Nih. Kamu siap nggak mau nyoba? Hah? Mau nyoba kekuatan nggak? Kekuatan gladiator. Kamu mau nyoba nggak? Kalau aku udah minum Erex, kamu siap nggak kalau ini? Waduh. Ya, tapi ya harus proses yang halal dulu ya. Iya. Ya, nikah dulu. Nikah ke ini aja ya. Sekarang hari apa ya? Sabtu ya. Besok
Ya kalau nggak Minggu Sabtu, buka tutup Minggu. nggak sih ya? Ya kalau nggak kesiangan ayo. Ke puncak aja ya, bentaran dulu ya. Iya, udah di Sarua, nikah di Taman Safari, di hadapan singa. Yang ada singa katanya dia lah, angkat aja. Nah, itu semuanya. Tapi alhamdulillah sih akhirnya semua dari permasalahan-permasalahan rumah tangga atau apapun kalian, khususnya laki-laki nih, banyak banget nih yang tidak bisa membahagiakan istrinya. Nah, salah satunya kalau menurut aku rekomen banget buat kalian pakai RX. Ini oke banget. Apalagi buat kalian nih yang ada meningkatkan api dalam rumah tangga gitu, itu bisa juga pokoknya menarik lah. Pokoknya kalau sekali minum 3 hari guys, kadang-kadang kita berhari-hari tuh ya ini terus bangkit terus gitu loh, jadi kokoh terus gitu loh, nggak bisa kesentuh sedikit, nggak bisa ke apa sedikit. Cuma saya pernah minum salah sih, waktu itu saya minum terus tiba-tiba pagi-pagi saya syuting. Nah itu jadi pas lagi ada adegan sama orang, terus kita kayak adegan romantis, langsung dari celananya langsung ketahuan. Itu bikin suatu hal yang ini juga, minumnya harus sesuai juga dengan fungsi-fungsinya gitu. Hana, terima kasih ya sebelumnya. Iya Kak, makasih juga. Manggilnya bisa jangan kakak nggak? Apa dong? Manggilnya sayang aja kalau mulai sekarang. Aduh. Jadi buat semuanya doain Hana juga ya, semoga mudah-mudahan karirnya juga bisa tercapai dengan baik. Aku pengen sih kayak kamu tuh berkarir sih, jadi presenter atau apa gitu. Ajarin dong. Latihan lagi gitu, pengen Ajarin sih. dong. Ya mudah-mudahan kita ngedukung. Ajarin. Ya kamu harus tinggal di sini, jadi kamu bisa tahu. Jangan dong. Hah? Jangan Ya kan? dong. Kan kamu baru cerai. Ya kan pisah kamar. Jangan takut ah. Emang kenapa? Pisah kamar kan, jadi kalau misalkan ini tinggal ini doang. Apa kalau misalkan ini yang tinggal belajar apa? tinggal ke bawah. Oh gitu. Ya siangnya pisah kamar, malamnya bisa lewat jendela, lewat mana, tapi enggak lah, itu candaan doang. Oke, Hana sekali lagi sukses selalu ya. Kakak juga sukses terus. Kamu jadi yang terbaik juga dan cita-cita kamu tercapai. Oke, buat kalian semuanya jangan lupa ya saksikan STM Strategi Tengah Malam pastinya setiap hari Kamis malam Jumat jam 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.